ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ustaz, tentang uzur tidak solat berjamaah karena pandemi, benarkah memang hal ini tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Bahkan yang ada adalah dalil yang menyebut agar kita tidak ikut ucapan ulama bila bertentangan dengan dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, dari dahulu itu dikatakan wa kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu min fahmin saqimi. Betapa banyak orang yang mencela ucapan yang benar, kekeliruannya adalah dari pemahaman yang buruk, dari pemahaman yang bermasalah. Iya, itu keliru ya memahami. Dalil itu apa? Jangan dia pahami dalil itu harus ayat dan hadits saja. Memang itu sumber pendalilan, masadir at-tasyri'. Tapi pendalilan itu, pembahasan di ilmu itu luas cakupannya. Karena itu disebutkan oleh Abul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Qawati'ul Adillah, nukilan dari Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata bahwa ilmu itu nassun wa ma'na. Terkait dengan ilmu, pendalilannya itu ada yang nas, ada nasnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan ada makna. Makna yang bisa dipahami dari Al-Quran dan Sunnah. Iya. Karena itu ada dalil juga dari ijma', dari kesepakatan ulama. Karena umat ini tidak mungkin bersepakat di atas kesalahan. Ada dalil dari qiyas. Dan qiyas ini dipakai beramal dengannya. Dipakai beramal dengannya. Bahkan ulama yang mengingkari atau tidak menggunakan qiyas dan ilal seperti Ibnu Hazm, orang-orang Zahiriyah, itu kadang di sebagian keadaan mereka tidak bisa lepas dari itu. Kadang dia pakai qiyas juga. Ada pendalilan namanya ucapan sahabat. Apalagi kalau ucapan sahabat itu merupakan kesepakatan atau ucapan yang tersebar dan tidak ada yang menyelisihi. Itu adalah hujjah, dipakai berdalil. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan puluhan dalil di kitabnya Ilamul Muwaqqi'in, diterima. Ada pendalilan dari ucapan penduduk Madinah atau perbuatan penduduk Madinah di madhab Malikiyah. Itu disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Di sebagian perkara diterima. Dan sebagian masail ditanya kepada Imam Ahmad, beliau berdalilkan bahwa itu adalah amalannya penduduk Mekah. Dan sudut-sudut pendalilan itu di kalangan fuqaha itu banyak sekali. Karena itu jangan terlalu lancang, ya, nggak bagus orang. Apalagi di masalah yang para ulama sudah berbicara, kemudian dia katakan tidak ada dalilnya, Masya Allah. Yang belajar dalil itu cuma kamu saja. Memang para ulama ini nggak ada yang paham Al-Quran dan Sunnah begitu. Karena itu berat di kalangan ulama-ulama terdahulu itu, kalau ada sebuah ucapan di dalam sebuah madhab, di pembahasan fikih, kadang berat dia katakan ini masalah tidak ada dalilnya. Kadang mereka bahasakan tidak tampak bagi saya dalil tentang ucapan ini. Karena kehati-hatian mereka di dalam hal itu.
Itu sudut yang pertama di dalam memahami dalil. Kemudian sudut yang kedua, ucapan ulama atau kaidah, itu jangan selalu dikatakan itu tidak diterima kalau bertentangan dengan dalil. Kaidah itu ada yang berasal dari nas Al-Quran maupun Sunnah. Ada yang berasal dari nas. Seperti misalnya innamal a'malu binniyat, itu kaidah berasal dari nas hadits. Kemudian kaidah ad-dhamanu bil kharaj itu berasal dari nas. Iya. Dan ada sejumlah kaidah berasal dari nas. Jadi jangan berarti ini kaidah fikih bukan dalil. Itu kejahilan namanya. Tidak paham tentang makna qawaid fikhiyah. Ada kaidah-kaidah dia disimpulkan dari nas-nas. Seperti misalnya kaidah al-umur bimaqasidiha, perkara itu tergantung dengan maksudnya. Ad-dinu ja'a bil masalih wa takmiliha wa dar'il mafasid wa takliliha. Agama itu datang dengan mewujudkan maslahat atau menyempurnakannya, menolak mafsadat atau menguranginya. Itu kaidah disepakati. Malah Imam Syatibi menyebutkan bahwa penjagaan terhadap ad-daruriyat al-khamsa itu adalah hal yang disepakati di seluruh agama yang pernah Allah utus dengannya para nabi dan para rasul. Jadi jangan terlalu gegabah mengatakan, wah ini tidak ada dalilnya. Itu diantara pendalilan-pendalilan, ada hal yang kadang diambil secara nas, ada yang secara makna di dalam dalil. Batasan-batasan di dalam pandemi misalnya, untuk udzur tidak menghadiri sholat berjamaah karena dikhawatirkan adanya bahaya, itu datang di dalam berbagai pendalilan. Dari dalilnya di Al-Quran, Allah berfirman, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, jangan kalian melemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan Allah berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, jangan kalian membunuh diri-diri kalian, sungguhnya Allah maha merahmati kalian. Itu dalil terkait tidak boleh mencelakakan diri apabila bahaya itu ada di depannya atau memang dugaan besarnya. Demikian pula kalau dia membawa bahaya kemudian menyakiti orang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang-orang yang menyandang, orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, maka dia telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang besar. Itu dalil. Dari hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Dan ini menjadi salah satu kaidah fikih yang disebut sebagai al-qawaidul khamsul kubra, 5 kaidah yang terbesar di pembahasan kaidah fikih. Di antara dalil larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang makan bawang masuk ke masjid sebab baunya bisa mengganggu orang-orang yang berada dalam masjid, dan apa yang mengganggu orang-orang yang dalam masjid, malaikat juga terganggu dengannya. Jadi kalau bau mulut saja yang mengganggu itu dilarang untuk masuk ke masjid, bagaimana pula dengan orang yang sedang sakit misalnya, atau sedang ada gejala COVID kemudian datang ke masjid begitu saja, bisa menularkan bahaya. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yuridul mumridu alal musih. Nah, boleh orang yang sakit itu mendatangi orang yang sehat. Dan di antara pendalilan fikih terkait dengan salat khauf. Iya. Dan banyak sekali dari pendalilan-pendalilan. Juga di antara yang populer di pembahasan fikih
adalah pendalilan terkait dengan udzur untuk sholat di rumah pada saat hujan. Jadi kalau berkata misalnya tidak ada dalilnya, itu mungkin pemahaman dia yang terbatas, sempit, kurang mengkaji dari pendalilan-pendalilan. Atau paling sedikitnya kalau dia merasa dirinya benar, dia hargai ucapan orang-orang yang berilmu. Ini masalah difatwakan oleh para ulama besar di masa sekarang ini. Orang-orang yang kadang umurnya sudah hampir 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun. Sudah beruban rambutnya, jenggotnya di dalam mempelajari ilmu. Tiba-tiba di pembahasan yang penuh dengan pendalilan dikatakan tidak ada dalilnya. Ini terlalu berlebihan ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.